Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kenikmatan. Utamanya kita bisa melaksanakan atau mengikuti kegiatan video conference yang akan berlangsung pada kesempatan pagi hari ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu alaihi wasallam. sahabat tabi'in, semoga sampai kepada kita selanjutnya. Pada kesempatan kali ini, Bapak dan Ibu Ananda hebat yang bisa menyempatkan waktu mengikuti kegiatan video conference yang berlangsung pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena Bapak, Ibu, serta Ananda bisa menyempatkan waktu untuk mengikuti video conference pada hari ini. Oke, langsung saja perkenalkan, saya Nurjudian Nanglu sebagai host yang akan bertindak ataupun bertugas pada kesempatan Fikon kali ini akan terlebih dahulu membacakan tata tertib video conference. Yang pertama, para partisipan siap mengikuti Fikon sampai akhir. Yang kedua, menyimak pemaparan materi dengan baik. Yang ketiga, menyalakan mic dan kamera saat berbicara. Yang keempat, mematikan mic saat tidak berbicara. Yang kelima, memohon izin kepada moderator jika ingin bertanya atau menanggapi terhadap materi. Yang keenam, mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan materi. Dan yang terakhir, mengisi presensi yang dibagikan saat video conference berlangsung. Ya, mungkin itu tata tertib video conference yang berlaku pada kesempatan hari ini. Langsung saja, singkat waktu, saya serahkan kepada moderator yang bertugas pada hari ini, yakni Ustaz Sukarya SPDI. Kepadanya disilahkan. Terima kasih Bapak Dian yang hari ini bertindak selaku host. Baik Bapak Ibu Ananda partisipan yang sangat hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu nama Sutarya SPDI, tempat kerja di SMK PGRI Subang. Pramuka merupakan kegiatan wajib yang wajib dilaksanakan bagi setiap siswa-siswi yang berada di sekolah. Sehingga kegiatan ini bagaimana caranya supaya Ananda membuat kegiatan ini selalu menyenangkan. Nanti akan disampaikan pada kegiatan hari ini metode-metode yang mungkin menyenangkan bagi kegiatan kepramukaan ini. Sebelumnya saya sampaikan CV tentang beliau yang akan mengisi pada kegiatan pada kesempatan hari ini. Yang pertama, nama Bapak Didin Samsudin SPD, tempat tanggal lahir Subang 20 April 1993, alamat Kampung Irian yang bertempat di Kasomalang, dari Subang, yang mengajar pendidikan agama Islam. Kemudian kependidikan, beliau belajar di SDN Sangkuriang, kemudian SMP di MTS Kasomalang, kemudian dilanjutkan SMA di Madrasah Aliyah Darussalam, ya. Kemudian S1 beliau melanjutkan di STAI Miftahul Huda Subang.
Kemudian pendidikan non formal itu beliau melaksanakan KMD itu pada tahun 2010 yang bertempat di PP Darussalam. Kemudian dilanjutkan KML di PP Darussalam, kemudian KPD 2015 di Subang, Warda, Jabar. Nah itu mungkin data tentang beliau. Nanti akan disampaikan lebih luasnya tentang metode-metode kepramukaan. Waktu saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Bapak Sutarya sebagai moderator. Juga terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Nolcin Yudian Languyus sebagai host yang bertugas pada kesempatan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang terhormat, kemudian Ananda yang hebat, sebelum saya melanjutkan pada tatapan materi, izinkan saya untuk menyapa seluruh partisipan atau peserta yang hadir pada video conference kali ini dengan sapaan salam pramuka. Salam pramuka. Salam. Salam pramuka. Salam. Terima kasih. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak serta ananda yang hebat yang hadir pada kesempatan hari ini. Pada dasarnya Gerakan Pramuka adalah sebuah organisasi yang menaungi tentang kegiatan pendidikan bagi generasi muda untuk mempersiapkan mereka berkiprah di masyarakat dengan dibekali seluruh kemampuan kreativitas yang ada di Gerakan Pramuka. Sebelum itu saya akan men-sharekan terlebih dahulu. Ini PowerPoint yang sudah saya buat. Ya. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Sutarya mengenai tentang sekilas kurikulum PT saya. Saya ulas kembali. Nama Didin Syamsuddin. Misalkan nama saya Didin Syamsuddin. Kemudian saya lahir di Subang pada tanggal 20 April tahun 1993. Kemudian sekarang saya bekerja di sebuah lembaga pendidikan di Kabupaten Subang, yaitu SMK PGRI Subang. Kemudian itu terlampir juga ada nomor kontak saya. Apabila nanti dalam pelaksanaan atau paparan ada yang belum dipahami atau ingin ada penjelasan lebih lanjut, kita bisa sharing. Dan Ananda serta Ibu Bapak yang terhormat bisa menghubungi saya di nomor tersebut 0821 2929 5900. Selain bekerja di SMK PGRI Subang, saya juga tergabung dalam sebuah korps pelatih pramuka Pusdik Lacab Subang, yang mana kami bergerak di bidang pendidikan melalui kegiatan-kegiatan kursus mahir tingkat dasar, kursus mahir tingkat lanjutan, dan KPD, kursus pelatih tingkat dasar. Judul yang akan saya bawakan adalah tentang Scout Method atau yang bisa dikenal dengan metode kepramukaan. Metode kepramukaan ini tidak lepas dari salah satu materi yang harus ada di dalam sistem pendidikan kepramukaan, yaitu tentang prinsip dasar. Tadinya saya ingin mengulas panjang tentang prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Namun mengingat waktu yang mengikat pada kegiatan ini, maka saya akan membahas tentang metode saja. Tapi akan saya bahas sekilas tentang prinsip dasar kepramukaan. Karena kalau ibarat kata prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan itu tidak bisa dipisahkan. Keduanya harus ada karena berkesinambungan dan bersinergi.
prinsip dasar itu adalah sebuah fondasi di mana peserta didik ataupun pembina bergerak dalam melakukan kegiatan. Tidak boleh lepas dari prinsip dasar kepramukaan. Ada 4 pada dasarnya. Pertama adalah iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah peduli terhadap bangsa dan tanah air. Yang ketiga adalah peduli terhadap diri pribadinya. Yang keempat adalah taat kepada kode kehormatan. Nah ini, keempat ini harus ada pada setiap rumusan, pada setiap musyawarah apabila hendak melaksanakan sebuah kegiatan dalam kegiatan kepramukaan. Dan setelah saya analisa, ternyata prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan ini tidak hanya mulu pada kegiatan kepramukaan, bisa kita laksanakan dalam kegiatan sehari-hari seperti itu. Karena orang pramuka, anak pramuka itu dipersiapkan untuk terjun ke masyarakat seperti itu. Sehingga prinsip dasar ini harus ada pada setiap individu gerakan pramuka atau anggota pramuka. Apabila kita berbicara tentang gerakan pramuka, itu kita berbicara tentang organisasi. Ini pengetahuan sedikit bagi yang belum mengetahui banyak tentang apa itu gerakan pramuka. Nah, kalau kita berbicara tentang kepramukaan, itu kita berbicara tentang kegiatan-kegiatan pramuka. Nah, di dalamnya ada prinsip dasar ini, seperti itu. Berarti kalau kita berbicara tentang pramuka, itu adalah sosoknya, jiwanya, atau diri pribadinya, orangnya, seperti itu, ya. Selanjutnya, nah, kalau saya gambarkan dengan menggunakan gambar bahwa prinsip dasar itu sebagai fondasi awal apabila kita hendak membangun rumah, maka harus ada fondasi yang kuat dan kokoh. Nah, prinsip dasar inilah yang dijadikan sebagai fondasi dalam setiap melaksanakan kegiatan kepramukaan. Kita tidak boleh lepas dari prinsip dasar ini. Kemudian ada metode kepramukaan sebagai apa? Sebagai tiang penyangganya untuk melaksanakan semua kegiatan kepramukaan. Jadi anggota pramuka, kalau berbicara metode kepramukaan, ini berbicara tentang cara membina. Jadi pada dasarnya materi ini harus disampaikan kepada para pembina atau seluruh guru. Namun tidak ada salahnya apabila anak-anak hebat di sini yang usianya usia muda, di usia 20, 17, 18 hadir dalam pertemuan kali ini, tidak ada salahnya mengetahui metode ini. Kenapa? Karena bisa saja nanti pada saat pembina menyiapkan atau mempresentasikan atau akan menyelenggarakan sebuah kegiatan, ada alfanya, ada hilafnya. Nah, bisa masuk peserta didik di sini untuk apa? Membantu dalam mensukseskan kegiatan pramuka dengan metode yang tercantum di dalam sisdik gerakan pramuka. Seperti itu. Nah, di atasnya ini, di atapnya adalah tentang semua kegiatan pramuka. Di semua kegiatan pramuka, baik itu teori maupun praktek, itu harus didasari dengan prinsip dasar kepramukaan dan menggunakan metode kepramukaan. Tidak lepas dari itu. Jadi tidak benar adanya kalau anak-anak pramuka itu liar, anak-anak pramuka itu tidak punya aturan dan sebagainya, atau bahkan para pembina itu tidak punya aturan dan sebagainya. Itu tidak benar. Kita anggota pramuka sebagai anggota dewasa maupun anggota muda dalam menyelenggarakan sebuah kegiatan itu tidak lepas dari prinsip dasar dan metode kepramukaan untuk suksesnya semua kegiatan kepramukaan. Nah, apa itu metode kepramukaan? Nah, ini ya, definisinya adalah metode kepramukaan adalah cara memberikan pendidikan watak atau karakter kepada peserta didik melalui kegiatan kepramukaan yang menarik, menyenangkan, dan menantang yang disesuaikan kondisi, situasi, dan kegiatan peserta didik. Itu. Jadi metode ini tidak bisa apabila pembinanya atau peserta didik dalam kondisi yang tidak senang seperti itu, atau tidak membuat tidak senang. Jadi sudah masuk dalam pramuka itu tidak ada kata yang
membuat orang tidak senang atau membuat orang jenuh. Kalau itu masih ada, tidak senang, kemudian jenuh, apalagi membosankan, apalagi sampai membuat stres, berarti prinsip dasarnya itu ada yang salah dalam melaksanakan pengamalan prinsip dasarnya. Bahkan metodenya pun itu ada yang salah, seperti itu. Ya, apabila ada peserta didik yang ikut kegiatan kepramukaan tidak merasa senang, tidak merasa gembira, bahkan tidak gembira, bahkan tidak senang, berarti itu ada yang kurang tepat dalam menjalankan atau mengamalkan metode kepramukaannya. Seperti itu. Nah, dari kegiatan-kegiatan menarik, menyenangkan dan menantang ini, itu tujuannya adalah untuk apa? Agar peserta didik mempunyai watak atau karakter yang baik sehingga nanti bisa diterima di masyarakat luas. Masyarakat itu tidak melulu kepada anak muda, asalkan mereka bisa hadir dalam pengajian, mereka bisa ikut serta dalam gotong royong, mereka bisa ikut bahu-membahu dalam membantu masyarakat yang lain apabila dalam keadaan susah gitu. Ikut menghibur apabila ada sanak keluarga di masyarakat tersebut yang sedang dalam kondisi musibah, entah itu musibah kebakaran rumahnya atau ada yang meninggal sanak keluarganya. Nah, kita sebagai generasi muda ini kalau sudah masuk dalam organisasi kepramukaan, sudah tahu metode ini, itu tidak akan membiarkan ada masyarakat yang kesusahan. Dalam artian tidak dihibur-hibur acan lah gitu kan. Jadi minimal kita bisa menghibur mereka yang dalam keadaan kondisi kesusahan. Nah, pada dasarnya ada 8 macam metode kepramukaan. Kedelapannya itu adalah pertama ini pengamalan kode kehormatan pramuka. Di pramuka itu ada dan punya kode kehormatan. Jadi janji dan moral kita itu tidak main-main dalam gerakan pramuka. Janjinya tidak janji palsu. Kemudian normanya norma yang baik-baik, tidak ada norma yang jelek-jelek seperti itu. Nah, untuk mengetahui ada berapa kode kehormatan di dalam pramuka itu ada 2. 1 Trisatya, 2 Dasadharma. Adapun untuk anggota siaga ini ada yang berbeda. Di siaga itu hanya ada 2, Dwi Satya dan Dwi Dharma. Apa itu Satya? Apa itu Dharma? Satya itu adalah janji seorang pramuka kepada siapa? Kepada masyarakat, kepada bangsa, kepada negara, kepada agamanya, kepada dirinya sendiri. Seperti itu. Dharma itu adalah moral, ya. Moral kita, moral anggota pramuka, seperti itu, ya. Di siaga ini yang ada 2. Apa yang kode kehormatan siaga? Ini. Nah, kode kehormatan pramuka siaga itu ada 2. Ada Satya, ada Dwi Satya dan ada hanya Dwi Dharma. Jadi karena apa? Anak-anak siaga itu yang penting mereka bisa senang aja dulu. Yang penting mereka mau aja dulu, seperti itu. Itu sudah jadi hal yang luar biasa apabila ada anak siaga, anak SD di sini, usia siaga itu anggota siaga itu ada usia dari 7 sampai 10 tahun. Itu minimal mereka terjun aja, minimal mereka bisa menggunakan seragam pramuka saja. Itu sudah baik. Itu sudah nilai plus lah bagi siapa? Bagi dirinya, karena mereka mau ikut terjun dalam mengikuti kegiatan kepramukaan. Kalau sudah masuk menjadi anggota siaga, mereka harus mengamalkan apa? 2 kode kehormatan ini, 1 Dwi Satya, 2 Dwi Dharma. Dwi Satyanya apa? 1 menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, NKRI, dan mengikuti tata krama keluarga. Karena ruang lingkupnya, kalau di kiasan dasarnya anggota siaga itu upacaranya itu bentuk lingkaran, jadi masih dalam masa pengawasan. Pengawasan siapa? Pengawasan guru, pengawasan orang tua, pengawasan kakaknya, seperti itu. Minimal mereka itu bisa menjalankan kewajibannya aja terhadap Tuhan. Tuhan di sini, Tuhan mereka ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Katolik dan lain sebagainya. Kemudian yang keduanya, setiap hari berbuat kebajikan atau kebaikan, seperti itu. 2 Satya ini sudah berjalan di anggota siaga itu sudah sungguh luar biasa, ya. Jadi mereka
tidak lagi ngebantah orang tua, tidak sopan kepada guru. Jadi dari kecil, jadi sistem pendidikan Gerakan Pramuka ini yang tertuang dalam Undang-Undang Gerakan Pramuka, ada Kode Kehormatan nomor 48 tahun 2018, ini mencakup dari anak usia siaga sampai anggota dewasa. Anggota muda itu tadi dari usia 7 tahun, usia 7 tahun sampai usia 25 tahun itu masih masuk kategori anggota pramuka muda. Nah, baru di atas usia 25 tahun ke atas itu masuk kategori anggota pramuka dewasa. Jadi tidak ada di pramuka itu anggota pramuka tua atau anggota pramuka usia lanjutan atau anggota pramuka setengah tua dan sebagainya, tidak ada. Hanya ada anggota pramuka muda dan anggota dewasa. Nah, yang menjadi anggota dewasa itu siapa? Para pembina, para instruktur, para pelatih seperti itu di usia di atas 25 tahun. Nah, Dwi Dharmanya juga cuma 2 kalau di siaga. Apa itu? Berbakti kepada ayah ibundanya. 2, siaga berani dan tidak mudah putus asa. Ini penting karena anak siaga itu kita ajarkan untuk mereka berani, untuk mereka tidak putus asa, tapi mereka tetap berbakti kepada ayah dan ibundanya. Nah, itu ya. Nah, ini yang bedanya. Kalau di penggalang, penegak, pandega itu sama. Nah, ada pun yang beda dari penggalang dan ke penegak itu dari trisatyanya. Kalau di penggalang itu mempersiapkan diri, yang mempersiapkan diri. Nah, kalau di penegak itu adalah ikut serta membangun masyarakat. Di trisatyanya, kalau Dasa Dharma sama semua. Dasa Dharma ada yang dari takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang semua manusia, patuh dan suka bermusyawarah, patriot yang sopan dan kesatria, hemat, cermat dan bersahaja, rajin, terampil dan gembira, disiplin, berani dan setia, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Itu sama dari usia penggalang sampai usia pandega, seperti itu ya. Metode ini diamalkan, pengamalan ini kepada para peserta didiknya. Walaupun para pembinanya belum bisa mengamalkan seutuhnya, tapi anggota pramuka itu harus bisa mengamalkan kode kehormatan ini, Trisatya dan Dasa Dharma. Makanya itu penting sekali kami angkat di virtual koordinator training ini agar kita sebagai manusia, walaupun tidak masuk dalam anggota Gerakan Pramuka, jadilah orang yang baik, jadilah manusia yang baik, jadilah manusia yang memanusiakan manusia. Nah, kalau di Gerakan Pramuka ini menggunakan kode kehormatan pramuka. Kemudian maaf ya, terlalu jauh. Selanjutnya di metode kepramukaan itu ada belajar sambil melakukan atau learning by doing, ya, learning by doing. Ini salah satu metode yang masuk dalam kategori kreatif dan rekreatif, ya, menyenangkan, menarik dan menantang juga. Nah, peserta didik yang ingin mengetahui tentang bagaimana cara membuat peta-peta, kemudian cara membuat peta lapangan, kemudian cara membuat area perkemahan, itu dilibatkan langsung menjadi panitia. Kemudian peserta didik yang ingin mengetahui mate Simapur, Morse, dan lain sebagainya, itu dilibatkan langsung dalam sebuah kegiatan atau white game. Di white game itu ada per pos 1, 2, 3, 4, 5. Di per posnya itu bisa nanti memasukkan materi yang mereka sendiri langsung mengerjakan di sana. Jadi tidak hanya menjawab teori. Contoh, pembina cukup memberikan kode atau memberikan clue di sebuah kertas. Contohnya SMK PGRI Subang, Jalan Marsinu, sekian ya. Terjemahkan menggunakan sandi Simapur. Jadi mereka langsung praktek di situ. Ya, praktek dan dilihat oleh para pembinanya seperti itu. Nah, di situ ada video, ada foto di mana ada anak kecil sedang adan itu ya. Kegiatan di mana pada saat Gema Pramuka Kuara Subang di Ranggawulung ya. Itu kami melibatkan anak-anak siaga untuk apa? Menjadi muadzin, untuk apa lagi? Menjadi
pengingat kepada teman-temannya agar ayo sholat seperti itu ya. Kalau di bahasa pramuka itu sebagai kurve ya, kurve. Mereka dilatih untuk bagaimana memasak, bahkan mereka praktek memasak, mereka dilatih untuk bagaimana survival, sehingga mereka sendiri langsung terjun berkemah atau bersami 3 hari 3 malam di sebuah hutan. Mereka terjun langsung. Nah, dengan pengawasan para pembina tentunya, dan tidak keluar dari prinsip dasar dan metode kepramukaan tersebut. Jadi ini ada ya, belajar sambil melakukan itu ada di metode tersebut, di metode gerakan, di metode kepramukaan. Kemudian yang selanjutnya ada sistem beregu atau patrol system. Dalam sistem beregu ini semua berkompetisi dalam kebaikan untuk sebuah hal yang baik. Misalkan dalam sebuah perlombaan ada regunya untuk mengikuti perlombaan, ada perlombaan PBB, tetap harus beregu seperti itu. Sistem beregu ini adalah sistem yang memadukan antara satu orang dengan yang lainnya agar memunculkan kekompakan, saling tolong menolong, peduli antar sesama seperti itu. Sehingga mewujudkan apa? Persatuan. Ya, kalau mereka sudah diberegukan, otomatis mereka dituntut untuk kompak. Mereka dituntut untuk saling peduli, mereka dituntut untuk saling tolong menolong. Tujuannya persatuan, persaudaraan di dalamnya, persahabatan di dalamnya, seperti itu. Jadi banyak nilai positif dari sistem beregu ini yang ada dalam metode kepramukaan. Jadi tidak masing-masing, karena kita tahu bahwa setiap individu kita adalah membutuhkan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri. Ya, kalau kita bisa hidup sendiri, wah itu langka sebenarnya gitu ya, langka sekali. Sama halnya kita mau makan, kita berarti harus beli padi, harus beli nasi, harus beli nasi dan sebagainya, lauk pauk dan sebagainya. Itu lauk pauk dan sebagainya itu dibuat oleh orang lain dan kita butuh orang lain, seperti itu ya. Kemudian sistem beregu tadi ya. Kemudian ada kegiatan yang menarik dan menantang serta mengandung pendidikan yang sesuai dengan perkembangan rohani dan jasmani anggota muda. Kegiatan menariknya ada apa di sini? Ada melewati halang rintang. Ya, ini penting, ini harus dilaksanakan. Jadi nanti peserta didik apabila mendapatkan materi oleh para pembinanya hanya di dalam kelas saja, bisa melakukan musyawarah. Kak, tolong dong kita laksanakan kegiatan di luar ruangan, karena metodenya tidak di dalam ruangan terus gitu loh. Maka tidak ada seharusnya gitu, semua dilakukan di luar ruangan dengan kegiatan yang menarik dan menantang untuk apa? Memunculkan stimulus peserta didik agar ingin tahunya tuh banyak, seperti itu. Kalau berbeda dengan mereka hanya belajar di dalam kelas. Kalau mereka sudah belajar di luar kelas, ya dengan kegiatan yang menarik dan menantang, itu mereka akan mengetahui pentingnya kita menjaga lingkungan, pentingnya kita peduli terhadap semua makhluk hidup yang ada di dunia. Selain kita manusia, ada hewan, ada tumbuhan dan sebagainya. Itu buat kegiatan yang menarik dan menantang. Tadi kegiatan di alam terbuka, bahwa pada dasarnya kegiatan pramuka itu tidak boleh, bahkan harusnya dilaksanakan di luar ruangan, di luar ruangan, di alam terbuka. Adapun kegiatan yang dilaksanakan di dalam ruangan adalah kegiatan-kegiatan yang bersifatnya kursus, bersifatnya pendidikan kepramukaan. Ada KMD, ada KML, ada KPD, karena materi yang di dalamnya yang disampaikan adalah tentang cara membina dan cara menyusun program. Kalau untuk peserta didik itu semua ada di luar ruangan, karena mereka harus senang, mereka harus gembira. Itu ya, ada kegiatan di alam terbuka. Bahwa mereka nanti bagi ibu bapak guru yang di sini pembina, bawa ajak peserta didiknya ke mana? Ke gunung, ke hutan, kemudian ke air terjun dan lain sebagainya, bahkan ke laut gitu ta. Dengan catatan harus sesuai dengan prinsip dasar kepramukaan. Di sini ada kemitraan dengan anggota dewasa, ada kesakaan gitu ya. Kemudian ada sistem tanda kecakapan di sini. Ada TKU, ada TKK. TKU untuk siaga, penggalang, penegak, pandega, ini ya TKU-nya. Ada TKK-nya, banyak sekali TKK itu. TKK itu keterampilan ya, karena kecakapan anggota pramuka. Mereka bisa memasak, diberikan penghargaan. Mereka bisa bersepeda, diberikan penghargaan.
mereka bisa mengatur lalu lintas, diberikan penghargaan. Itu sangat luar biasa sekali. Pemberian penghargaan pembina kepada peserta didik di anggota Gerakan Pramuka. Kemudian ada juga di sini tentang kiasan dasar. Ya, tentang kiasan dasar, mohon ikuti sebentar lagi ya. Sistem satuan terpisah, jelas ya. Di Gerakan Pramuka itu menggunakan sistem satuan terpisah. Ini bahaya sekali kalau digabungkan. Berkemah, putra-putri digabungkan dalam satu tenda, putra-putri digabungkan dalam tidur dan sebagainya di satu tenda, itu sangat tidak baik, bahaya bahkan. Makanya di Gerakan Pramuka dibuatkan sistem satuan terpisah. Kiasan dasar, ini ya. Pelaksanaannya menggunakan sistem AMOM dan prinsip dasar. Tidak lepas dari itu. Ya. Nah, Ibu Bapak serta Ananda hebat. Mohon maaf, berhubung waktu yang mengikat kita pada pertemuan video conference kali ini. Jadi untuk pemaparan materi berkenaan tentang metode kepramukaan itu saja dari saya ya. Ada 8 tadi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan apabila ada pertanyaan nanti bisa disampaikan melalui moderator, dan insya Allah nanti akan saya jawab. Demikian waktu dan tempatnya kami berikan kepada moderator. Bapak, Ibu partisipan yang sangat hebat, kami ajukan pertanyaan, barangkali ada yang mau bertanya. Oh, alhamdulillah sudah ada dari Bapak M. Iqbal Tawakal. Ada pertanyaan. Assalamualaikum, bertanya Pak Didin dan lain sebagainya. Mengapa gerakan pramuka di Indonesia itu seperti berjalan di tempat? Tidak ada perkembangan yang berarti apa yang harus dilakukan. Nah, itu pertanyaan dari Muhammad Iqbal Tawakal. Barangkali mau dijawab langsung Bapak Didin. Ya, terima kasih kepada Bapak Iqbal yang sudah bertanya. Pertanyaan cukup luar biasa sekali ya. Kalau ada pertanyaan mengapa gerakan pramuka di Indonesia itu seperti berjalan di tempat, itu dengan prolog yang cukup panjang tadi ya, membahas tentang Adolf Hitler dan lain sebagainya, sehingga membawa anak-anak usia 17 tahun untuk berperang, ikut perang dunia, itu sangat luar biasa sekali. Terima kasih Pak Iqbal. Kalau ada pertanyaan seperti ini, mengapa gerakan pramuka Indonesia itu seperti berjalan di tempat, itu tidak benar adanya, ya. Tidak ada perkembangan yang berarti apa yang harus dilakukan. Nah, perlu diketahui bahwa kegiatan pramuka itu memiliki perkembangan dan kemajuan dari zaman ke zaman. Dulu itu namanya kepanduan, ya. Kemudian berubah kata menjadi pandu, kemudian menjadi gerakan pramuka, sampai mencapai titik pada hari ini di waktu itu tahun 2010, salah satu-satunya organisasi kepramukaan, organisasi kepemudaan yang diakui oleh Indonesia dan diundang-undangkan hanya gerakan pramuka. Itu Undang-Undang Nomor 12 pada tahun 2010. Kalau disebut tidak berarti apa-apa, itu sangat tidak benar adanya, karena kita bergerak di bidang apa? Di bidang pendidikan, memupuk, menciptakan, mengkaderkan peserta didik untuk mereka bisa apa? Mereka bisa apa? Punya kreativitas. Ya, agar mereka bisa apa? Agar mereka mempunyai watak yang baik. Kalau pramuka waktu zaman dulu itu di zaman sebelum diresmikan menjadi gerakan pramuka pada tahun 63, itu mereka terlibat perang betul melawan penjajah di Indonesia. Nah, ya, terlibat perang betul. Hanya kesini ya dicukupkan sajalah oleh Bapak Presiden Soekarno almarhum ya, agar gerakan pramuka itu untuk masuk saja pada tataran menciptakan kaderisasi. Ya, kemudian membentuk
membentuk watak dan karakter peserta didiknya saja. Seperti itu ya. Mudah-mudahan tidak puas Pak Iqbal. Nanti kita bisa ketemu di darat ya. Seperti itu. Selanjutnya Pak Sutarya, apa saya dari siapa lagi? Maaf. Pertanyaan yang kedua, cara menambahkan gemar pramuka terhadap peserta didik. Pada caranya itu kembali kepada diri kita sebagai pembina, itu harus punya cara ya. Makanya berikan kegiatan yang memang tidak monoton itu saja. Ajak mereka untuk apa? Ajak mereka untuk ke gunung, kemudian ajak mereka ikut santunan ke yatim piatu, ajak mereka ikut serta dalam membangun sebuah mushola dan lain sebagainya, sehingga kegiatan pramuka tidak hanya sehingga anggota pramuka tidak hanya menonton di situ-situ saja, seperti itu. Jadi ajak peserta didik ke sebuah tempat yang memang mereka belum tahu sebelumnya, seperti itu. Ya, baik. Mohon maaf Bapak Didin, waktunya tinggal 1 menit lagi. Oh ya, sebentar lagi ya. Itu saja Bu Rina. Jadi ajak peserta didik itu ke tempat-tempat yang memang belum pernah mereka tahu gitu loh. Karena sifat kegiatannya adalah kreatif, rekreatif, inovatif, seperti itu. Jadi di sini pembinanya harus betul-betul mengikuti terlebih dahulu tahapan menjadi pembina. Jadi ikut kursus, kemudian nanti kalau sudah beres MDKML ikut ke KPD, sehingga dalam merefleksikan sebuah kegiatannya itu. Maaf, ada kendala teknis karena waktu sudah habis, maka kami lanjutkan kembali pertanyaan yang tadi belum sempat dijawab. Angga, Bapak Didin. Ya, terima kasih. Di sini ya, tadi yang bertanya adalah Bu Rina. Tadi Bu Rina ya berkenan tentang bagaimana cara mengembangkan gemar pramuka kepada peserta didik. Tadi dengan cara apa? Peserta didiknya kita ajak ke sebuah tempat yang memang mereka belum pernah datangi, atau buat kegiatan yang belum pernah mereka lakukan. Seperti kalau anak-anak penggalang itu mereka jarang sekali memasak. Jadi makanya kita ajak mereka untuk memasak. Kita ajak mereka untuk bagaimana cara membuat sebuah hidangan berupa pastel atau makanan ringan ya, pastel, kemudian karoket dan sebagainya. Itu kita ajak seperti itu. Jadi ada materi tentang metode tentang belajar, learning by doing seperti itu. Jadi itu Bu Rina ya, mudah-mudahan bisa menjawab sedikitnya tentang bagaimana cara mengembangkan gemar pramuka kepada peserta didik. Itu saja paling dari saya, mudah-mudahan tidak puas. Nanti bisa ditanyakan kembali kepada Sutarya apabila ada pertanyaan lanjutan. Silakan Pak Sutarya. Terima kasih Bapak Didin. Alhamdulillah pada kegiatan hari ini yang bertanya sudah tidak ada karena dibatasi hanya 2 penanya saja. Pada kesimpulannya, jadikanlah kegiatan pramuka ini menarik, menyenangkan, dan menantang agar kegiatan kepramukaan ini menyatu dengan hati kita, dengan kegiatan kita, maka kegiatan ini selalu akan terlaksana oleh siswa-siswi atau ananda semuanya. Itu saja mungkin kesimpulan daripada kegiatan hari ini. Waktu kami kembalikan ke Bapak
Yudian selaku host pada kegiatan hari ini. Ya, alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Sutaria selaku moderator. Juga kita berikan aplaus untuk Bapak Didin Syamsuddin selaku presenter yang telah membawakan materi pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah, berjalannya waktu kita sudah sampai di penghujung acara. Saya selaku host mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf bila masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan pada kesempatan acara hari ini. Kami pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.